Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di pagi hari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan tema kajian sebelumnya tentang ahkam hukum seputar sholat berjamaah. Di kesempatan kali ini kita akan membaca poin yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh, hukmus sholati idza uqimatis salatu al-maktubah. Hukum melaksanakan sholat sunnah ketika sholat wajib telah dikumandangkan iqamah. Penulis mengatakan, idza syara'al muadzinu fil iqamati li sholatil fariidah. Ketika muadzin telah mengumandangkan iqamah untuk sholat wajib, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai sholat sunnah. Sehingga kalau sudah terdengar iqamah, tidak boleh orang secara sengaja takbiratul ihram dalam rangka memulai sholat sunnah. Fayatasyaghhalu binafilatin yuqimuha wahdahu an ada'i faridatin tuqimuhal jamaah. Sehingga malah dia sibuk melakukan sholat sunnah yang dia kerjakan sendiri, dan di kesempatan yang sama dia tidak ikut bergabung dengan sholat wajib yang dikerjakan berjamaah. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan larangan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu li salati subh. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang sedang salat, yaitu salat sunnah, sementara muadzin mengumandangkan iqamah untuk salat subuh. Faqala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, atusallis subha arba'an? Apakah kamu mau melakukan salat subuh 4 rakaat? Sehingga ketika dia sholat 2 rakaat sebagai sholat sunnah, kemudian nanti setelah itu dia bergabung dengan sholat subuh, ya, karena iqamah sudah dikumandangkan, dia bergabung dengan sholat subuh 2 rakaat, maka kelihatannya 4 rakaat. Dan itu diingkari oleh Nabi SAW, karena ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak boleh orang melaksanakan sholat sunnah. Baik, ini kasus yang pertama. Sehingga jika iqamah sudah dikumandangkan, jangan memulai sholat sunnah. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika orang sudah berada di tengah sholat sunnah, lalu muadzin mengumandangkan iqamah. Ada orang sudah berada di tengah sholat sunnah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah. Penulis mengatakan, amma idza syara'al muadzinu fil iqamah, apabila muadzin baru memulai iqamah, ba'da syuru'il muntafili fi salatihi, setelah orang yang salat sunnah itu, atau sementara orang yang salat sunnah itu berada di dalam salatnya. Dia sudah mulai dari awal sebelum dikumandangkan iqamah, kemudian baru setelah itu dikumandangkan iqamah, sementara salat sunnahnya belum selesai. Fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia bisa selesaikan sholat sunnah itu namun dengan cepat, ya, dengan ringan. Maksudnya tidak terlalu lama. Liidraki fadilati takbiratul ihram, agar dia bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Wal mubadarati ila dukhuli fil fariidah, dan agar dia bisa segera bergabung dengan sholat wajib.
Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama memberikan batasan ila annahu in kana fi raq'atil ula, jika dia berada di rakaat yang pertama, fa innahu yaqta'uha, maka sebaiknya dia batalkan. Wa in kana fi raq'ati tsaniyah, tapi kalau dia berada di rakaat yang kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan, dia bisa selesaikan dengan ringan. Wa yalhaqu bil jamaah, kemudian bergabung dengan jamaah. Baik. Dan ada batasan yang disampaikan oleh sebagian ulama dalam beberapa fatwanya. Di sini saya kutipkan. Di fatwa islamqa.info, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Nah, kemudian penjelasan di bawahnya, fahadzal haditsu yadullu ala annahu idza uqimatis shalah lam yakun li ahadin ay yashra'a fin nafilah. Hadis ini menunjukkan apabila iqamah sudah dikumandangkan, tidak boleh bagi seorang pun untuk memulai mengerjakan sholat sunnah. Kemudian dikutip keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah mengatakan, wa idza uqimatis salatu, apabila salat dikumandangkan iqamah, lam yushghil anha binafilatin, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengerjakan salat sunnah. Baik dia khawatir ketinggalan rakaat yang pertama atau tidak khawatir ketinggalan rakaat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Urwah ini ulama tabi'in ya, Ibnu Sirin juga ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair juga ulama tabi'in, dan pendapatnya Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr. Nah, kemudian bagaimana kalau sholat sunnahnya sudah dimulai, kemudian setelah itu baru datang iqamah? Wastadalla ba'dul ulama, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, ala anna man kana fin nafilah, bahwa orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah, wa uqimatis salatu annahu yaqta'uha, kemudian dia mendengar iqamah dikumandangkan, maka dia harus batalkan sholat sunnahnya. Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah menjelaskan, sabda Nabi SAW, fala salata, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tadi ya, fala salata illa al-maktubah, tidak ada salat kecuali salat wajib. Kata Al-Hafidh Al-Iraqi, sabda Nabi SAW, fala salata, tidak ada salat, yahtamil, ada kemungkinan maknanya adalah ayyurada fala yushra'u hina idzin fi salatin inda iqamatis salah. Kemungkinan yang pertama adalah, kemungkinan dari mana hadis yang pertama, tidak diperbolehkan bagi dia untuk melakukan salat sunnah, untuk memulai salat sunnah. Wa yuhtamal, dan kemungkinan makna yang kedua adalah fala yashtaghil bi salatin wa in kana qad syara'a fiha qabla al-iqamah. Jangan bertahan dalam salat sunnah meskipun salat itu sudah dikerjakan sebelum salat sunnah. Bal yaqta'uha al-musalli, namun sebaiknya dia batalkan salat itu li idraki fadilatit tahrim, agar dia bisa menjumpai keutamaan takbiratul ihram. Au annaha tabtulu binafsiha, atau salat itu batal dengan sendirinya. Wa illam yaqta'hal musalli, meskipun orang yang salat tidak membatalkannya. Wa yuhtamalu kila minal amrayn, dan kata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, kedua makna ini
sangat mungkin. Untuk hadis Nabi SAW, fala salata illal maktubah, tidak ada salat kecuali salat wajib. Baik, selanjutnya, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bagi yang sudah berada di dalam salat sunnah, kemudian iqamah dikumandangkan, maka boleh baginya untuk tetap menyelesaikan salat sunnahnya sampai salam. Yang menjadi pertanyaan adalah batasannya apa antara yang harus dia batalkan dengan yang harus diselesaikan. Di sini ada keterangan dari Syekh Abu Hamid, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah. Wa nuqila 'ani Syekh Abi Hamid min asy-Syafi'iyah, dinukil dari Abu Hamid ulama Syafi'iyah, annal afdala khurujuhu minan nafilah idza adahu itmamaha ila fawati fadilati tahrim. Yang paling afdal adalah dia meninggalkan sholat sunnah atau dia batalkan sholat sunnah itu dengan pertimbangan apabila dia selesaikan sholat sunnah itu menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Nah, dan ini dinukil oleh Al-Iraqi ya, dan juga dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, bersumber dari keterangan Abu Hamid Asy-Syafi'i. Sehingga batasan yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid Asy-Syafi'i rahimahullah adalah kalau Anda selesaikan sholat sunnah itu nanti ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka sebaiknya dibatalkan. Tapi kalau Anda selesaikan sholat sunnah itu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, silahkan diselesaikan. Sehingga ini berbeda-beda tergantung dari kondisi orang yang sholat dan tergantung dari kondisi imam. Kadang ada imam ketika memulai sholat, begitu dia sudah menyiapkan shaf, sebelum sholat dimulai dia tidak langsung takbiratul ihram, tapi dia pandang dulu para jamaah, diperhatikan, shafnya dirapikan, bengkok dikit langsung diluruskan. Kalau ada yang gak nurut, langsung ditegur. Sehingga butuh waktu yang lama dari mulai qomat sampai takbiratul ihram. Ada beberapa masjid yang ketika saya ikut jamaah di situ, imamnya ceramah dulu sebelum sholat dimulai. Beliau sudah sangat sepuh ya, imamnya sudah sangat tua, dan beliau sangat perhatian dengan masalah shaf. Sebelum sholat dimulai beliau ceramah dulu, kemudian ngasih dalil-dalil, bahkan sampai menyampaikan dalil tentang wajibnya meluruskan shaf, tidak boleh mendahului imam, dan seterusnya. Akhirnya orang yang sholat sunnah, kalaupun shaf sudah disiapkan, orang yang sholat sunnah ini sekalipun dia selesaikan sholatnya, dia gak ketinggalan takbiratul ihram. Cukup lama orang itu memberikan peringatan bagi makmum. Wallahu alam apakah beliau masih jadi imam ataukah tidak, karena beliau imam ratib, imam rutin di sholat zuhur. Beberapa kali saya sholat zuhur di situ, beliau yang jadi imam, dan sudah lebih dari 2 tahun saya tidak sholat di situ. Mestinya ada di Yogyakarta. Tayyib. Tapi kalau misalnya ada imam yang ketika menyiapkan makmum tidak terlalu lama, begitu iqamah, beliau sudah persiapan, lihat makmum sebentar, sholat langsung dimulai. Maka bagi mereka yang sedang berada di sholat sunnah dan pertimbangan dia ini pasti ketinggalan takbiratul ihram, sebaiknya dibatalkan agar tidak ketinggalan takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan al-mas'alatus sabi'ah, pembahasan yang ke-7. Berikutnya kita beralih ke bab yang baru, Al-Babus Tsamin, bab yang ke-8 yang disampaikan oleh penulis.
Fil imamati fis salah, bab tentang imamah dalam salat. Kalau sebelumnya membahas salat jamaah, aturan terkait salat jamaah, ini lebih khusus aturan tentang siapakah yang berhak jadi imam, syaratnya apa jadi imam, dan seterusnya. Wal maqsudu bil imamah, yang dimaksud dengan imamah di sini adalah irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi, kaitan salat orang yang menjadi makmum dengan imamnya. Intinya pembahasannya lebih kepada kondisi imam. Wa fihi masail, dan di situ ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah man ahaqqu bil imamah, siapakah orang yang paling berhak untuk jadi imam? Siapakah orang yang paling berhak untuk jadi imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan siapakah yang paling berhak untuk jadi imam dan yang paling layak untuk jadi imam. Dalam sabda beliau mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam di tengah masyarakat adalah yang paling aqra' terhadap kitabullah. Dan yang dimaksud al-aqra', yang paling aqra' di sini adalah yang paling pintar bacaannya, yang paling banyak, yang paling aqra' di kitabillah adalah yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya karena di masa silam para sahabat ketika belajar Al-Quran yajma'u bainal qira'ati wat tafsir wal amal. Mereka menggabungkan, belajar mereka itu belajar menyeluruh. Mereka belajar bacaannya, mereka belajar tafsirnya, dan mereka juga belajar bagaimana mengamalkannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, apabila dalam jumlah hafalan sama, karena mereka masuk Islamnya bareng, fa'alamuhum bisunnah, maka urutan berikutnya adalah yang paling paham, yang paling banyak hafalan hadisnya, yang paling paham sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau dalam sunnahnya sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang paling duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum silma, kalau hijrahnya sama, maka yang paling duluan masuk Islam. Sehingga kita bisa membuat hierarki, urutan orang yang paling berhak dan paling layak untuk jadi imam sebagai berikut. Yang pertama adalah ajwaduhum qira'atan, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Wa huwa alladhi yutkinu qira'atal Qur'an, yaitu orang yang paling mutkin, yang paling bagus bacaan Qur'annya, dan dia membaca ala akmali wajhin, dengan tajwid yang sempurna. Al-alim bi fiqhi shalah, dia paham tentang fikih salat. Fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pilihan seperti ini? Si A, seorang ustadz, dia lebih ngerti tentang fikih salat. Dan dia seorang ustadz. Namun si A ini bacaan Qur'annya kurang bagus, ya. Misalnya tajwidnya kurang, atau tajwidnya kurang bagus, tahsinnya juga kurang bagus. Yang kedua si B, tajwidnya bagus, qiraahnya bagus, tapi dia tidak lebih paham fikih salat dibandingkan si A. Ya. Di sini penulis mengatakan quddimal qari'u al-afqah 'alal aqra' ghairal faqih. Apabila sama-sama punya hafalan Quran, maka yang lebih faqih lebih didahulukan daripada yang tidak faqih. Tayyib, saya ulang ya.
jika ada dua calon imam, yang satu lebih paham fikih sholat, yang satu kurang begitu paham fikih sholat. Yang pertama yang lebih paham fikih sholat ini, dia hafalan Qur'annya tidak banyak. Yang kurang paham fikih sholat, hafalan Qur'annya lebih banyak, tapi dia tidak begitu paham fikih sholat. Penulis mengatakan lebih didahulukan yang faqih, lebih didahulukan yang lebih paham fikih sholat. Kenapa? Beliau ngasih alasan. Fal hajatu ilal fiqhi fis salati wa ahkamiha ashadda minal hajati ila ijadatil qira'ah. Ashaddu minal hajati ila ijadatil qira'ah. Kebutuhan sholat jamaah terhadap orang yang paham tentang fikih sholat dan hukum-hukumnya itu lebih mendesak, asyaddu minal hajah, lebih mendesak dibandingkan kebutuhan bacaan yang bagus. Karena begini, kalau bacaan yang bagus itu kemaslahatannya lebih kepada pribadi, sedangkan pemahaman fikih sholat kemaslahatannya lebih kepada jamaah. Karena nanti dalam sholat mungkin orang mengalami lupa, mungkin orang mengalami apalagi misalnya ketinggalan bagian yang wajib dan seterusnya. Yang itu jika orang tidak ngerti, bingung dia, ini harus sujud sahwi atau bagaimana, dan seterusnya. Nah, ibaratnya begini ya, ada dua supir. Supir satu, dia tahu jalan, tahu medan, tapi dia nggak pintar bernyanyi. Supir dua, dia pintar bernyanyi, sehingga bisa membuat keceriaan jamaah, senang kalau mendengar nyanyiannya. Tapi supir dua ini kurang begitu paham jalan, kurang begitu paham medan. Mana yang lebih dipilih? Supir yang pertama. Baik. Kemudian, yaitu hanya pendekatan ya, itu hanya pendekatan. Semoga lebih bisa memahamkan. Tsummal afqah al-a'lam bisunnah. Kemudian setelah itu adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Jika ada dua imam yang bacaan Al-Qur'annya sama, hafalannya sama, namun yang satu lebih banyak hafalan sunnahnya, maka didahulukan yang lebih banyak hafalan sunnahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bisunnah. Kemudian dipilih yang lebih terdahulu untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, apabila mereka punya kesamaan dalam bacaan Quran dan pengetahuan dalam masalah sunnah. Lalu didahulukan yang lebih dulu Islamnya jika hijrahnya mereka berbarengan. Baik, sampai di sini senioritas jadi imam, sampai di poin nomor 4, senioritas jadi imam itu lebih diunggulkan dari sisi agama. Sampai di nomor 4, senioritas jadi imam lebih mempertimbangkan senioritas dalam masalah agama. Baik. Kemudian berikutnya di nomor 5, lalu dipilih yang paling tua, baru senioritas dari sisi usia. Apabila dari poin 1 sampai 4 itu sama, kemudian dipilihlah yang paling tua berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sebelumnya, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinna. Apabila hijrah mereka bareng, maka yang paling dulu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, yang paling dulu atau yang paling tua usianya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Malik ibn Huwairits, wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya yang jadi imam adalah
yang paling tua di antara kalian. Fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Apabila semua standar di atas itu seragam, maka dilakukan qur'ah. Ya, dilakukan qur'ah. Apa itu qur'ah? Undian. Sehingga A dan B ini secara kualitas sama, usianya juga mirip. Akhirnya mana yang lebih berhak? Pingsut, ya, tuteng tas. Nah, yang menang jadi imam. Itu salah satu qur'ah, ya. Pakai undian. Faman ghalaba fil qur'ati quddima. Siapa yang menang dalam undian, dialah yang didahulukan. Ya. Ini secara teori dibahas oleh para ulama, tapi dalam prakteknya mungkin tidak ada, ya. Karena biasanya orang di antara kita itu malah lebih cenderung mengalah, ya. Dorong-dorongan, kemudian cenderung mengalah. Baik. Dan ini semuanya berlaku, ketentuan ini berlaku ketika semuanya punya hak untuk jadi imam. Namun jika orang itu sholat di luar, maka sahibul bait, pemilik rumah dan penduduk asli, ahaqqu bil imamati min dhaifihi, lebih berhak untuk jadi imam dibandingkan tamunya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah sekali-kali seseorang itu menjadi imam orang lain, ya, menjadi imam orang lain fi ahlihi wala fi sultanihi, di rumah orang itu atau di daerah kekuasaan orang itu. Sehingga jangan sampai kita ketika mampir di sebuah musala, yang itu adalah musala kampung atau masjid kampung, di situ ada imamnya, ada masyarakat asli, tiba-tiba kita maju jadi imam. Tidak boleh seperti itu. Demikian pula sultan lebih berat untuk jadi imam dibandingkan yang lain, dan sultan adalah pemimpin, ya, presiden atau gubernurnya. Nah, berdasarkan keumuman hadis yang sebelumnya, ya, yaitu Nabi SAW mengatakan la ya'ummanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Demikian pula imam masjid yang ratib, dia lebih berhak dibandingkan yang lain, kecuali jika ada sultan. Maka kalau ada kunjungan presiden di masjid Jogja misalnya, maka yang paling berhak jadi imam adalah presiden. Hatta wa in kana ghairuhu aqra'a minhu wa a'lam, meskipun ada orang lain yang lebih banyak hafalan Qur'annya dan lebih paham sunnah. Karena Nabi SAW memberikan acuan, pokoknya kalau kamu berada di tempat orang lain, maka sahibul bait, kemudian penduduk asli, itu yang paling berhak, kecuali jika kita dipersilahkan untuk jadi imam. Sehingga saat Anda misalnya main ke rumah keluarga di luar kota, lalu di situ Anda ditunjuk jadi imam, ya, karena dianggap dari Jogja, alhamdulillah hafalannya bagus misalnya, kemudian Anda ditunjuk jadi imam, maka diperbolehkan, karena sudah mendapatkan mandat dari yang lebih berhak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah di pembahasan berikutnya kita akan mengupas tentang orang yang terlarang untuk jadi imam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar.
Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Jika ada seorang Mohon maaf Ibu, suaranya tidak begitu jelas. Bisa dicari posisi yang lebih jelas. oh iya baik, jika misal ada seorang istri meminta suaminya untuk bersumpah di atas Al-Quran untuk tidak berbuat maksiat lagi, apakah itu termasuk sumpah selain kepada Allah, dan bagaimana cara bertaubatnya? Sumpah di Apakah atas termasuk Al-Quran? kesyirikan? Gimana? Maksudnya sumpah di atas Quran gimana? Ya maksudnya dia misalkan dia bilang dia tidak akan berbuat maksiat lagi, tapi di atas Al-Quran gitu, maksudnya ada Al-Quran di situ. Al-Qurannya ditaruh atasnya, Iya dipegangnya gitu. dipegang. Nah, Ya, nah itu, tapi bukan misalkan ini salah satu contoh aja, demi Al-Quran ini, bukan seperti itu. Kan dia hanya bersumpah saja di atas Al-Quran gitu, Al-Qurannya dipegang gitu, atau bukan gitu. Kalaupun termasuk kesyirikan, apakah cara bertobatnya seperti apa? isi sumpahnya bagaimana? Tidak akan Ya bermaksiat. misalkan saya tidak akan maksiat seperti contohnya bla 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 gitu. Baik. Seperti itu. Misalkan karena misalkan suaminya sering bermaksiat, misalkan istrinya misalkan geram gitu ya. Coba misalkan untuk bersumpah di atas Al-Qur'an gitu kan, untuk tidak bermaksiat lagi. Seperti itu. Yang kedua Ustadz Afan, jika masbuk itu setiap hari masbuk, nah disengaja, bagaimana hukumnya? Nah, Ya, itu aja Ustaz. Syukran. Jazakallah. barakallahu fiik. Yang pertama, apa hukum bersumpah di atas Al-Quran? Yang kita pahami bersumpah di atas Quran seperti sumpah yang dilakukan oleh sumpah jabatan ASN, atau sumpah apa lagi ya kalau di Indonesia, termasuk sumpah jabatan ketika ada pejabat yang diangkat. Quran ditaruh di atas kepalanya, ya, ada salah satu orang yang bawa Quran di atas begini ya. Tapi ketika bersumpah dia mengucapkan demi Allah, aku bersumpah bla bla bla. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya, kita tidak menyebut kegiatan seperti ini bersumpah demi Quran atau bersumpah atas nama Quran, karena Quran tidak disebut dalam teks sumpah. Quran hanya sebagai mushaf yang dipegang kemudian diangkat di atas orang ini, tapi tidak disebut dalam teks sumpah. Sehingga yang bersumpah tidak mengucapkan demi Al-Quran, tapi yang dia ucapkan demi Allah. Berarti Quran tidak dijadikan sebagai atas nama sumpah. Dia bukan bersumpah dengan Quran, tapi bersumpah dengan nama Allah. Dan bersumpah dengan nama Allah diperbolehkan. Lalu apa fungsi Quran itu diangkat? Wallahu alam, kami sendiri tidak tahu latar belakangnya ya. Karena dalam kegiatan sumpah yang dibahas oleh para ulama, mereka
atau orang bersumpah itu cukup mengucapkan demi Allah. Baik di situ ada Quran maupun tidak ada Quran, sumpah itu mengikat. Karena ketika dia sudah mengucapkan kalimat sumpah demi Allah, saya tidak akan A, B, C atau saya akan A, B, C, sumpah itu sudah mengikat. Dengan kalimat demi Allah yang dia ucapkan, kalimat sumpah yang dia ucapkan. Baik ada Quran maupun tidak ada Al-Quran. Nah, mungkin yang dipahami oleh sebagian masyarakat adalah Al-Quran itu dijadikan sebagai saksi. Saksi sumpahmu adalah Al-Quran. Dan itu pun tidak harus. Karena saksi sumpah yang terbesar siapa? Ayu syai'in akbaru syahadah. Siapakah saksi terbesar? Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang itu bersumpah atas nama Allah, maka saksi terbesarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha mengetahui, dia maha melihat, dia maha mendengar, dan dia tidak lupa terhadap apapun yang dilakukan oleh hamba. Dan dialah nanti yang akan menghisab di hari kiamat, dan dia yang akan minta pertanggungjawaban. Sehingga cukup dengan mengucapkan demi Allah saya akan ini, demi Allah saya akan itu, sumpah mengikat. Dengan kalimat demi Allah saya bersumpah, atau demi Allah saya akan demikian. Nah, lalu bagaimana kalau orang itu mengucapkan sumpah demi Al-Quran? Boleh ataukah tidak? Bersumpah dengan menyebut sifat Allah itu diperbolehkan. Bersumpah itu bisa dengan menyebut nama Allah, bisa juga dengan menyebut sifat Allah. Orang boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Bi'izzatillah, dengan keagungan Allah. Ya, kemudian dia bersumpah. Bikalamillah, dengan kalam Allah dia bersumpah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Sehingga silahkan orang bersumpah dengan menyebut fabi'izzatika ya Rabbi, fabikalamika ya Rabbi, fabi'azamatika ya Rabbi, dengan keagunganmu ya Allah, dengan kehormatanmu, dengan kekuasaanmu, dan seterusnya. Dan itu bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Misalnya bersumpah dengan menyebut War-Rahman, War-Rahim, Wallahi, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Allah, demi Al-Azim, dan seterusnya. Karena itu semuanya adalah nama Allah. Nah, dan Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam Allah itu sifat Allah, bukan makhluk. Sehingga boleh bersumpah dengan kalamullah, sebagaimana kita berdoa dengan menggunakan wasilah kalamullah. Misalnya yang kita baca setiap pagi dan sore, a'udzu, atau setiap sore ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan setiap apa yang Dia ciptakan. Dan itu kalam Allah, dan itu sifat Allah. Karena itu boleh digunakan sebagai sumpah. Demi kalamullah aku bersumpah. Sehingga dengan menyebut sifat Allah tidak termasuk di antara bentuk sumpah kesyirikan. Karena itu para ulama membolehkan bersumpah dengan menyebut demi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Apa dalil kalau Al-Quran itu kalam Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in ahadun, ya, kita buka ya, ayatnya ada di surat At-Taubah kalau tidak salah.
fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Ada di surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin, apabila salah satu di antara orang musyrikin istajaraka, dia minta pelindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, berikan dia izin untuk masuk ke negeri muslim. Lindungi, jangan diganggu. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalamullah. Dan yang dimaksud mendengar kalamullah, gak mungkin orang musyrik ini mendengar langsung firman Allah di negeri muslim. Artinya dia dapat wahyu nanti jadinya. Terus apa yang dimaksud dia mendengar kalamullah? Dia mendengar Al-Quran dibaca. Berikan dia izin untuk masuk ke negeri muslim, belajar Islam, sehingga dia mendengar Al-Quran dibaca. Tsumma ablighu ma'manah, setelah dia mendengar Quran dibaca, berikan dia jaminan keamanan, kembalikan dia ke tempat yang aman bagi mereka. Jangan diganggu. Tayyib, ini berbicara terkait posisi Al-Quran sebagai kalamullah. Sehingga sumpah demi Al-Quran, para ulama membenarkan kalimat seperti ini, karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itu sifat Allah, dan kita boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah bersumpah dengan kalimat yang tidak mungkin diwujudkan. Maka itu puasa saja sehari kadang sudah merasa kecapean dan seterusnya. Nah, termasuk juga kalimatnya terlalu umum. Saya bersumpah tidak akan maksiat. Mana mungkin ada orang yang gak maksiat? Mana mungkin? Tapi kalau yang dimaksud maksiat tertentu, saya bersumpah tidak akan melakukan A, B, C. Nah, itu masih mungkin. Namun kalau kalimatnya umum, saya bersumpah tidak akan maksiat selamanya, mustahil. Tidak mungkin. Sehingga pasti setelah dia mengucapkan kalimat itu, dalam waktu yang tidak lama dia akan melanggar kalimat itu. Dia melanggar sumpahnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana hukum orang yang masbuk tiap hari? Ya, pemalas. Sengaja maupun tidak sengaja, berarti orang ini tidak punya persiapan untuk sholat wajib dengan serius ya. Dan biasanya kita jumpai ada sebagian orang yang punya kebiasaan seperti ini, selalu masbuk ya. Maka orang seperti ini, kalau dia punya bacaan Quran yang bagus dan dia paham fikih sholat, cuman dia selalu masbuk, kita sarankan sebaiknya dijadikan imam. Nah, insya Allah gak masbuk lagi ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan. Terkait kurban, Ustaz ya. Jadi boleh nggak kalau panitia itu menggabungkan dua daging sapi yang udah dipotong, yang awalnya itu memang harga sapinya sama. Taruhlah misalnya kedua sapi ini 21 juta, jadi dagingnya yang untuk 14 orang ini digabungkan gitu, sehingga nanti setelah digabungkan dibagi ke pemiliknya sepertiga maksimum dan seterusnya sesuai dengan aturan. Ini juga berdasarkan kesepakatan para penghibur kurban dengan alasan untuk agar kerjaannya itu nggak terlalu banyak gitu, Ustaz. Nah, itu boleh apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait tentang boleh nggak para pengurban itu berunding untuk menentukan kepemilikan seperti kaki, kepala dan sejenisnya itu sebelum
hewan kurban itu dipotong. Itu Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bolehkah daging kurban itu dicampur sebelum sebagiannya diserahkan kepada sahibul kurban? Kalau kita melihat sunnah yang dipraktikkan Nabi SAW dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat Idul Fitri sampai beliau sarapan dulu. Wa yauman nahri, sementara ketika di Idul Adha la yakulu beliau tidak makan hatta yarji'a fa yakulu min udhiyatihi. Beliau tidak makan sampai beliau pulang, kemudian beliau makan hasil kurbannya. Baik, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, dan statusnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena itu makan daging kurban termasuk bagian dari sunnah. Makan daging kurbannya sendiri itu termasuk bagian dari sunnah. Sehingga kalau Anda sebagai sahibul kurban, kita sarankan agar makan daging kurban. Nah, terus untuk kejadian tadi bagaimana jika daging dicampur, ya gitu ya. Tapi orang ketika makan itu kan tidak mungkin semuanya. Campur ini dari sapi A, B, C, D sampai F misalnya. Kan tidak mungkin dia makan semuanya. Pasti dia akan makan mungkin 1 on ya, untuk hari ini, atau 2 on untuk hari ini. Sementara dia dapat 5 kilo. Maka saat dia ambil belum tentu itu daging kurbannya, tapi daging kurban milik orang lain. Sudah? Sehingga dia tidak bisa menjalankan sunnah makan daging kurban pribadinya. Nah, bagian itu yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa sebaiknya sahibul kurban itu diberi jatah daging kurbannya sendiri, agar dia bisa mengamalkan sunnah, yaitu makan daging kurbannya. Di zaman Nabi SAW, kurban itu sendiri-sendiri jamaah, jadi tidak kolektif ya. Sehingga si A kurban sendiri, si B kurban sendiri, C juga kurban sendiri. Mereka tidak wakilkan, karena masing-masing mereka rata-rata punya keahlian dalam menyembelih, sehingga tidak mereka wakilkan. Di zaman sekarang, orang yang tidak punya keahlian menyembelih banyak sekali ya. Sehingga kadang untuk menyembelih saja harus ikut pelatihan menyembelih ya. Kalau dulu ngelihat kejadian lalu dia praktek sendiri bisa, sekarang jarang. Jangankan nyembelih Pak ya, ngelihat saja kadang orang itu tidak berani ya. Lelaki lihat darah muncrat ketika ada orang menyembelih kambing itu tidak berani ya, ditutupi matanya, tidak berani. Coba orang kayak gini kalau diajak jihad gimana ya, ya dia pasti nakut-nakuti yang lain. Bukan cuma nggak berani, tapi malah menakut-nakuti yang lain. Nah, di posisi ini kemudian masyarakat di zaman sekarang ketika kurban itu diwakilkan ke takmir atau ke panitia setempat yang terdekat. Memang diperbolehkan, namun kalau kita mau lebih efektif dan efisien, Anda bisa kurban sendiri, potong sendiri, kuliti sendiri, nah sehingga makan daging kurbannya lebih cepat. Tapi kalau tidak mungkin kan seperti sapi kan tidak mungkin kan ya. Jarang orang bisa menyembelih sapi, maka sebaiknya diserahkan ke masjid dan nanti masjid yang akan ngurusi. Wallahu alam. Ada satu lagi tadi ya. Bolehkah sahibul kurban bersepakat untuk menentukan siapakah yang akan menerima kepala, kulit dan seterusnya? Sah-sah saja mereka boleh seperti itu, dan boleh pula dilimpahkan ke takmir. Berarti kalau sahibul kurban
mereka menentukan siapa yang akan berhak menerima kepala, kulit, kaki, dan bagian yang itu tidak dikonsumsi secara umum, maka di sini berarti sahibul kurban itu tidak mewakilkan sepenuhnya proses penyembelian dan proses pengolahan daging kurban. Tapi mereka juga masih mengatur sebagian. Dan sah-sah saja. Sehingga misalnya saya nyuruh orang, kamu kerjakan bagian A, B, C, nanti yang D, E, F saya yang kerjakan. Berarti dia hanya mewakilkan secara parsial. Ini saya wakilkan ke kamu, yang ini jangan kamu kerjakan, biar saya sendiri yang kerjakan. Boleh-boleh saja. Sehingga sah ketika sahibul korban meminta, tolong untuk kepala, kulit, kaki kami yang ngatur, yang lain silahkan panitia yang ngatur. Boleh saja, itu kembali kepada kesepakatan mereka bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah seseorang menjadi imam sekaligus muadzin? Terima kasih. Bolehkah jadi imam sekaligus muadzin? Tidak ada larangan. Wallahu a'lam, yang kami ketahui tentang itu. Apalagi ketika dia berada di sebuah masjid yang jamaahnya semuanya adalah wanita, sehingga lelaki itu sendiri yang adzan, dan seusai adzan dia qomat sendiri, dan seusai qomat dia yang jadi imam. Makmumnya semuanya ibu-ibu. Mungkin gak kayak gitu? Mungkin. Atau bahkan ibu-ibunya kita hilangkan, jadi gak ada makmumnya. Maka dia sholat sendirian, adzan, iqamah, jadi imam, dan sekaligus tidak ada makmum. Di beberapa musola pelosok ya, kadang ada situasi seperti itu, sehingga di musola itu tidak ada orang yang sholat jamaah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Fadhal. Saya masih meminjam uang ke istri saya. Kemudian kami sepakat bahwa saya akan mengembalikan uangnya sejumlah uang tertentu dengan jumlah yang sama, misalnya dalam 1 tahun. Kemudian dalam 1 tahun itu saya memberikan barang kepada istri saya. Sebetulnya bukan hanya sebagai hadiah, tapi sebagai pengganti barang yang lama. Apakah itu dihitung sebagai hadiah yang kalau menurut Ustadz waktu itu di penjelasannya adalah itu harus mengurangi hutang atau dikembalikan? Pertama itu. Yang kedua, mengenai waris, Ustadz. Jadi keluarga saya, ibu saya sudah meninggal, kemudian ada paman saya. Nah, yang bagian dari paman saya akan dihibahkan kepada kami, keponakannya. Apakah untuk hukum hibah ini harus seperti hukum hibah orang tua menghibahkan kepada anaknya yang harus dibagi rata, atau ditentukan seperti hukum waris yang seperti biasanya, Ustadz? Paman dapat jatah dari siapa? Dari warisan ibu? Dari kakek saya. Oh, dari kakek, baik. Iya, dari kakek. Jadi dari kakek dibagi ke ibu dan paman. Kemudian saudaranya paman berapa? Ini saudaranya cuman ibu dan bapak, ibu dan paman. Ibu dan paman. Iya. Paman tidak punya anak. Paman tidak anak angkat. Baik, cukup ya, Pak. Baik, cukup. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, Bapak utang istri, kemudian karena belum selesai utang itu dikembalikan, bolehkah Bapak memberikan sesuatu kepada istri Bapak? Karena status pemberian itu bukan hadiah, tapi sebagai barang pengganti yang sebelumnya rusak, dan itu diberikan oleh seorang suami, ya, diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, ya, karena itu fasilitas rumah tangga, maka insya Allah diperbolehkan, dan itu tidak masuk dalam kategori memberikan hadiah disebabkan karena utang. Jadi kesimpulan bahwa tidak boleh memberikan hadiah kepada orang lain ketika utang itu belum lunas, kaidah itu berlaku ketika hadiah itu, ya,
diberikan karena alasan utang. Kami ulang, ketika hadiah itu diberikan karena alasan utang. Saya masih punya utang sama si A, kayak ketemu kok kayaknya nggak enak ya. Akhirnya kita ngasih hadiah. Maka hadiah ini ada dua pilihan. Diterima oleh si A, tapi sebagai pengurang nilai utang, atau dia tolak. Ya, atau dia tolak. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kasus kakek Anda meninggal lalu memberikan warisan kepada paman dan ibu ya. Yang kami pahami di sini, paman mendapatkan jatah 2, ibu dapat jatah 1 ya. 2:1. Lalu oleh paman ini dihibahkan ke keponakannya, anaknya ibu. Anggaplah misalnya anaknya ada 3, A, B, C. Ketika dihibahkan seperti ini, apakah aturannya mengikuti aturan warisan ataukah tidak? Jawabannya, paman masih hidup ataukah sudah meninggal. Dan statusnya itu apakah diberikan saat paman masih sehat, masih hidup, masih sehat, ataukah ketika paman mendekati kematian? Perlu ada beberapa indikator di situ. Anggaplah itu diberikan paman ketika beliau masih sehat. Berarti statusnya hibah. Kalau statusnya hibah, maka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh paman. Yang beliau kehendaki apa? Oh, saya kasihkan A 50%, B 30%, C 20%. Sah-sah saja. Atau misalnya paman ngasih, ini bagi rata aja. Kenapa bagi rata? Semuanya adalah keponakan kesayangannya. Maka dibagi rata. Baik di situ ada laki-laki, ini perempuan misalnya. Sehingga dilakukan pembagian rata sekalipun mereka beda jenis kelamin. Karena hibah di sini berlaku hibah dan terserah yang menghibahkan. Terserah yang menghibahkan. Mau dibagi rata, mau salah satu dikasih lebih banyak, silahkan. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mohon maaf izin. Apakah boleh wanita safar pulang kampung dengan anaknya beserta bibi dan sahabat anak balita dalam hal ini? Baik, kami ulang Ibu karena pertanyaannya belum begitu jelas. Apakah boleh wanita safar dengan temannya? Dengan bibi kandung. Bibi. Iya, bibi kandung. Bibi kandung. Sudah? Anak balik. Kemudian tuannya tetapi menyetir tersebut ada bapak-bapak, bukan mak. Begitu. Bukan mahram. Iya, untuk kendaraan. Baik, cukup Ibu? Cukup. Nah. Baik. Dibaca ulang. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya dua tema. Bolehkah wanita safar pulang kampung bersama anak-anak balitanya, bibi kandung, dan sahabat wanita yang mempunyai anak balita juga? Di dalam hal ini ramai, tetapi yang mengendarai mobil adalah bapak-bapak atau laki-laki yang bukan mahram. Mohon dibalas ya Ustadz karena penting sekali. Sudah 2 tahun belum pulang kampung dan bertemu orang tua. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Baik. Kita jadikan PR saja nih ya. Insya Allah semoga nanti bisa kita cantumkan beberapa keterangan yang lebih lengkap terkait kasus Anda, wanita yang safar bersama anak-anak kandung, ditemani dengan bibi kandung, dan intinya tidak ada mahram di situ, namun Anda rombongan. Nah, karena waktunya terbatas, semoga besok kita bisa angkat materi ini insyaallah taala di sesi bagian belakang ya, di bagian pertanyaan. Jadi kita tetap bahas materi dengan membahas imamah, kemudian imamah dalam salat, kemudian setelah itu baru kita bahas beberapa pertanyaan di luar tema. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.